Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saya Pratnya Paramita kembali menjumpai Anda di MGTV News. Pemirsa, BPJS Kesehatan Kabupaten Pamekasan menggelar media gathering bersama media di Kabupaten Pamekasan dengan tema Zero Delay in Emergency Response. Dalam kegiatan media gathering tersebut mendatangkan narasumber dari Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan dengan tema Zero Delay in Emergency Response yang fokus mengenai pelayanan dan jejaring kegawat daruratan kepada pasien. Dengan adanya hal ini, kepercayaan terhadap masyarakat semakin meningkat dengan memberikan pelayanan yang baik oleh rumah sakit. Dalam hal ini, pembiayaan di IGD tidak bisa diklaim oleh pihak BPJS Kesehatan. Jadi sehingga itu menjadi dasar teman-teman verifikator mengecek apakah ini betul-betul tindakan logis. Sebenarnya dari diagnosa itu tidak seluruhnya kompeten tidak bisa asal ada tadi diagnosa tambahan. Kalau kami bilangnya istilahnya TACC, time, age, comorbid, komplikasi. Jadi ada 4 kriteria itu yang dari tempat berarti bisa dirujuk sebetulnya. Jadi tidak semuanya bilang bisa kok. Ada syaratnya TACC tadi time ya. Time itu tadi kalau ada ini waktunya ini bisa bermasalah gitu ya. Age usia lanjut, comorbid dia punya M, hipertensi ya. Terus ada komplikasi yang lain. Jadi sebenarnya ada regulasinya juga tadi di Permenkes tadi diatur. Jadi itu memang kenapa masih ada beberapa klaim IGD yang tidak dibayarkan karena memang tadi ada regulasi yang diatur dan itu memang tadi Dr. Andi ini tugas kita bersama mengedukasi masyarakat bahwa bayangkan kalau semuanya orang ke UGD, sedangkan dari kapasitas UGD hanya 14 titik. Bayangkan itu coba, makanya harus diatur. Ini bisa digeser beberapa penyakit yang bisa ditangani oleh puskesmas gitu, oleh dokter, sehingga rumah sakit tidak kelebihan beban. Karena kalau kelebihan beban tadi zero dia nggak bisa dapat. Itulah kenapa harus diatur. Bukan berarti melarang tidak, tapi kita mengatur supaya beban tadi itu bisa seimbang. Jadi 144 diagnosis itu sebenarnya adalah kompetensi layanan medis di Puskesmas. Dan di standar kedokteran, dokter umum yang bekerja di Puskesmas itu sebenarnya bisa menangani itu. Gitu ya. Jadi itu sebisa mungkin dilayani di Puskesmas. Nah, terkait pembiayaan, jadi kadang-kadang masih ada pasien-pasien yang masuk tadi yang saya sampaikan tadi gitu ya, di IGD yang tetap dirujuk, kami tetap menangani di IGD itu. Ya, sambil kita lakukan triase tadi. Kalau ternyata berdasarkan triase kemudian dilakukan pemeriksaan itu diagnosisnya masuk 144, ya kita lakukan edukasi bahwa tata laksanaannya ini bisa dilakukan di Puskesmas ke depannya. Namun demikian kadang kita di IGD itu juga masih tetap ada yang pemahaman masyarakat yang kurang gitu ya. Ini perlu edukasi bersama terkait itu. Tapi pelan-pelan berdasarkan grafik tadi, jadi tahun 2024 dibandingkan 2025 itu dulu lebih banyak yang lolos di IGD kami. Tapi sekarang ini sudah lebih baik. Terkait pembiayaan yaitu tadi, pada saat itu diagnosisnya memang masuk di 144, potensinya memang tidak bisa diklaim. Tapi kadang-kadang 144 diagnosis itu yang nyampe di IGD, itu ada tambahan diagnosis penyulitnya. Nah, kami kalau memang ada tambahan diagnosis penyulit, tetap akan bisa diklaim. Begitu Pak Nusul ya? Okay. Pihak BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Muhammad Nur berharap dengan adanya layanan yang baik akan membantu masyarakat dalam segi kesehatan. Dari Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Tim News MGTV Madura melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan, saya Pratnya Paramita, sampai jumpa.